Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, tetap semangat. Sukses selalu untuk kalian. Hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran jarak jauh pelajaran IPA. Tentu bersama Pak Sarwono. Anak-anak yang Bapak cintai, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita sama-sama tundukkan kepala kita sejenak sebagai rasa syukur kita dan harapan kita ke depan. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Mudah-mudahan apa yang kita inginkan, yang kita cita-citakan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Baik anak-anak Bapak yang selalu Bapak banggakan, kali ini kita masuk materi yang kedua. Tetapi sebelumnya Bapak ingin sedikit evaluasi kegiatan PJJ yang lalu, terutama saat pelaksanaan penilaian harian. Masih ada beberapa siswa yang mengerjakan setelah jam 9. Tentu nilainya akan berpengaruh dibandingkan dengan siswa yang mengerjakan tepat waktu. Kemudian yang kedua, ke depan tugas-tugas IPA kumpulkan sesuai dengan waktu PJJ IPA, yaitu jam 9 maksimal, atau dengan kata lain dari jam 7 sampai dengan jam 9. Kemudian Bapak ingatkan kembali, apakah kalian sudah mengisi daftar hadir kalian di PJJ ini? Silahkan lihat kembali di awal. Ada 4 hal yang harus selalu kalian ingat. Yang pertama, isi daftar hadir. Yang kedua, buka video pendahuluan kita. Yang ketiga, baca atau tonton atau simak materi kita. Dan yang keempat adalah mengerjakan tugas dan menguploadnya. Tetapi suatu hari bisa saja tugas tidak diberikan. Ya, sebelum kita masuk ke materi tentang pewarisan sifat dalam pemuliaan dan kelangsungan hidup makhluk hidup, yang selalu Bapak ingatkan dan ingatkan terus adalah tentang tata tertib pembelajaran jarak jauh. Ya, absen jam 6 sampai dengan 6.30. 6.30 sampai pukul 7 dianggap terlambat. Jangan lupa. Apakah kalian sudah mengirimkan foto daftar hadir kalian hari ini? Oke, sukses selalu untuk kalian. Ya, kita lihat materi berikut ini tentang pewarisan sifat dalam pemuliaan dan kelangsungan hidup makhluk hidup. Tentu kalian bertanya, apa materi yang dipelajari dalam pembelajaran ini? Yang harus kalian perhatikan yang pertama adalah tentang materi genetik sebagai dasar pewarisan sifat. Di sini nanti kalian akan membahas kenapa sifat-sifat induk diturunkan kepada anaknya. Kalau kita sebagai manusia, kenapa kita bisa mirip dengan ibu kita? Kita bisa mirip dengan ayah kita. Jangan sampai kita mirip
tetangga, nanti disebut sebagai anak tetangga, ya. Tidak ada ya. Ya, jangan sampailah. Kemudian yang kedua, kita nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya kita membahas tentang hukum pewarisan sifat. Ada tokoh yang luar biasa terkenal, disebut sebagai Bapak Genetika Dunia. Siapa beliau? Mendel, atau teorinya disebut dengan hukum Mendel. Dan yang ketiga adalah tentang pewarisan sifat pada manusia dan penerapan pewarisan sifat. Ya, kita lanjutkan. Apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini? Nah, sebelum kita membuka tentang tujuan pembelajaran, Bapak ingin sedikit bercerita ke kalian. Pernah nggak kalian berpikir bahwa hidung kalian mirip ibu kalian dengan hidung ibu kalian? Pernah nggak ada kepikiran bahwa kalian punya rambut keriting seperti ayah kalian? Pernah punya mata yang belok seperti orang tua kita? Dan lain sebagainya, banyak sekali. Coba, nanti di tugas akan ada pendeskripsian sifat-sifat kita yang mirip dengan orang tua kita. Ya, tetapi jangan menyalahkan nih, gara-gara ibu saya hitam, saya jadi hitam. Jangan. Kalau sedikit, kita sebagai orang Islam, laqad khalaqnal fi ahsani taqwim, bahwa Allah ciptakan kita sebaik-baik makhluk. Ya, dengan rupa yang sedemikian sempurna. Itu yang harus kita syukuri. Ya, ketika kita mensyukuri, kita hargai orang tua kita, dan kita akan menjadi anak yang dapat dibanggakan oleh orang tua, oleh guru, dan oleh lingkungan sekitar kita. Tetap semangat. Oke? Baik, tujuan pembelajaran kita hari ini di pertemuan pertama, materi pewarisan sifat adalah menjelaskan molekul yang mendasari pewarisan sifat. Jadi kita di sini nanti akan membahas tentang molekul-molekulnya dan mengidentifikasi struktur molekul DNA yang mendasari pewarisan sifat pada makhluk hidup. Nah, dua tujuan ini akan kita bahas hari ini. Kemudian di berikutnya ada mendeskripsikan struktur materi genetik. Ini pun sebagian akan dibahas hari ini. Nah, kemudian hasil hari ini nanti kalian bisa membahas lewat WA, bisa membahas lewat classroom, ya, melalui forum, sehingga minggu depan diharapkan kalian bisa mengaitkan satu hubungan antara kromosom, DNA, gen, RNA, dan karakteristik makhluk hidup. Kemudian mempresentasikannya. Mudah-mudahan kita minggu depan akan coba Bapak lakukan Google Meet. Silakan kalian persiapkan sistemnya pada masing-masing handphone atau laptopnya. Ya, nah, tetap semangat. Jangan banyak begadang. Jangan banyak bermain. Tetap fokus di rumah, belajar dengan Bapak Ibu guru kalian, manfaatkan classroom untuk chatting dengan teman-teman kalian dalam rangka meningkatkan kemampuan berpikir kita. Oke, ini pendahuluan kita hari ini, kita langsung masuk ke materi. Silakan kalian buka materinya, dan jangan lupa setiap melihat atau membuka materi, jangan lupa like sebagai tanda kalian sudah membuka materi ini. Oke? Ya. Selamat belajar dan